Guten Morgen allerseits. Schönen guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Gimana nih kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Mir ist gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Terima kasih sudah bertanya. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di podcast pada hari ini. Tentunya kita sendiri ini sudah menyiapkan topik-topik yang sangat menarik nih untuk dibahas. Kira-kira kalian penasaran gak sih sama topik apa yang akan kita bahas hari ini? Penasaran dong. Penasaran Pasti seru ya. Seru dong, pasti seru banget. Nah, tapi sebelum kita bahas topik-topik menarik itu, ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Boleh nggak kita perkenalan dulu? Boleh ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Putri. Salam kenal ya. Halo Teh Putri. Halo Teh Putri. Halo semuanya dan salam kenal. Nama aku Syifa. Salam kenal ya. Salam kenal Teh Halo Syifa. Teh Syifa, salam kenal ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung ke perkenalan dari narasumbernya aja nih ya. Oke, boleh nih dimulai dari yang paling ganteng sendirian. Siapa Oke. nih namanya? Oke, terima kasih Teh Cipa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gidan Gunawan, Ihsaisa Gidan Gunawan, dan sekarang saya berasal dari angkatan 2021 Pendidikan Bahasa Jerman UPI, seperti itu. Halo Kang Gidan. Halo. Boleh selanjutnya nih dari yang satu lagi. Oke, halo Teteh. Ich bin Salma atau nama saya Salma Faiza Alia. Saya berasal dari angkatan 2023. Halo Oke, Teh Salma. halo Teh Salma. Halo. Wah, sekarang tuh teman kita udah ada Teh Salma dan Kang Gidan ya, Syifa ya. Nah, untuk topik yang pertama ini pastinya ini menarik banget dan akan menjadi pembahasan yang paling seru juga ya, Syif ya. Sebelumnya kan Akang dan Teteh ini sudah bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman sekitar 1 tahun atau mungkin lebih dari itu ya. Nah, dulu waktu SMA, kira-kira pertimbangannya nih alasan untuk masuk ke Prodi Bahasa Jerman itu sendiri apa sih, Kang Teh? Kalau boleh tahu bisa diceritakan ya. Mungkin kita mulai dari yang cowok sendirian dulu Boleh, kali dari ya, Kang dari Kang Boleh. Gidan. Boleh, silakan Kang Boleh. Gidan diceritakan. Oke, dulu yang pertama kali itu kenapa terlintas gitu ya niat saya untuk masuk ke prodi ini, karena kebetulan dulu di SMA saya itu ada mata pelajaran bahasa Jerman dan kebetulan saya menaruh minat yang besar di bahasa Jerman tersebut dan semakin penasaran saja gitu kalau misalkan nanti kuliah berbahasa Jerman apakah semakin seru, dan ternyata semakin seru nih. Wawasan saya bertambah bukan hanya di keilmuannya juga, namun ada beberapa hal yang sifatnya itu pengalaman dari pengembangan diri gitu ya, itu terutama itu bisa saya dapatkan juga gitu. Terus kalau tadi soal masuknya atau gimana? Iya, jalur masuk. Oh, jalur masuk ya. Kalau jalur masuknya alhamdulillah dulu saya masuk lewat jalur SBMPTN, mungkin kalau sekarang mah SNBT mungkin ya, seperti itu ya, alhamdulillah gitu. Oke, berarti memang Kang Gidan ini masuk pendidikan bahasa Jerman karena merasa passionnya ada di sana ya, di bahasa dan tertariknya dengan bahasa Jerman. Betul. Oke, menarik ya. Menarik. Lalu Menarik ini sekali. untuk sekarang untuk Teh Salma nih, kira-kira apa nih alasannya masuk pendidikan bahasa Jerman dan masuknya lewat jalur apa? Oke, untuk aku sendiri, aku memiliki ketertarikan dalam bahasa ya Teh dari sejak saya SMA. Terus kayak sebenarnya saya belum pernah belajar bahasa Jerman dan ini pertama kali untuk saya belajar bahasa Jerman dan ternyata seru juga Teh. Oh, itu ya. Iya. Oke, untuk jalur Kalau masuknya untuk jalur masuknya alhamdulillah dulu saya keterima lewat jalur SNBT. SNBT berarti sama-sama jalur tes ya, berarti kalau SNBT Betul. itu. Betul. Oke. Nah, boleh diceritakan gak sih sebenarnya jalur masuk selain SNBT waktu kalian SMA tuh ada apa aja sih yang kalian ketahui untuk bisa masuk ke jurusan pendidikan bahasa Jerman ini? Oke, untuk yang saya ketahui waktu angkatan saya itu ada 3 jalur masuk Teh. Yang pertama ada SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi, lalu ada SNBT seleksi berdasarkan tes, dan lalu ada seleksi mandiri yang diadakan oleh universitasnya sendiri. Oke, berarti dilaksanakan langsung oleh UPI ya kalau Iya, gitu ya. betul. Oke. Kalau waktu zaman Kang Gidan nih, apakah masih sama atau ada perbedaan? Oke, sebetulnya kalau secara sistem itu masih sama ya, cuman secara istilah atau penamaan aja mungkin yang berbeda gitu. Masih sama, adapun yang pertama itu SNMPTN itu dengan jalur undangan ya. Terus juga yang kedua, jalur yang dimana saya masuk ke sini itu SBMPTN dengan tes tulis juga. Lalu yang ketiga adalah ujian mandiri yang diselenggarakan oleh pihak UPI seperti itu. Oke, berarti
Berarti memang sangat beragam sekali ya jalur Betul. masuk untuk ke Universitas Pendidikan Indonesia ini, terutama jika kalian ingin masuk ke jurusan pendidikan bahasa Jerman gitu. Betul. Jadi bisa dipilih aja sesuai dengan ya kemampuan kalian dan apa yang bisa kalian lakukan gitu untuk masuk ke sini. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin. Betul sekali nih Teh Cipa. Tadi kan kita udah dengar tuh alasan yang sangat menarik banget ya. Ternyata baik dari Kang Gidan maupun dari Teh Salma ini sangat memiliki minat yang tinggi di bidang pendidikan bahasa Jerman. Nah, tapi sebelum itu ada pertanyaan lanjutan nih. Kira-kira selain alasan yang cukup menarik dari Teh Salma dan juga Kang Gidan, sebelumnya itu Teh Salma maupun Kang Gidan sudah tahu belum apa sih perbedaan dari sastra dan juga pendidikan? Oke, kalau perbedaan dari sastra dan pendidikan mungkin ya Teh, kalau dari pendidikan sendiri kita fokus ke ranah pendidikan atau sebagai pengajar, dilatih dididik untuk sebagai pengajar nantinya. Sedangkan sastra itu lebih ke ranah sastra. Di pendidikan sendiri kita mungkin dari segi mata kuliahnya juga beda ya Teh, kayak dari kalau di pendidikan tuh ada mata kuliah landasan pendidikan, terus kayak evaluasi media dan persiapan micro teaching. Mungkin di sastra tuh lebih ke mengkaji karya-karya sastra Teh, seperti itu. Menarik banget ya. Menarik banget. Kalau dari Kang Gidan sendiri? Betul, kalau dari saya menambahkan betul tadi yang telah dikatakan oleh Teh Salma ya. Ada beberapa perbedaan gitu di dalamnya antara pendidikan dan sastra. Namun di program studi kita di pendidikan bukan berarti kita juga tidak mempelajari sastra. Nah, kita juga mempelajari sastra juga gitu ya di beberapa semester. Dan pembedanya tentu jelas tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa mata kuliah yang sifatnya itu metodik maupun didaktik. Dan nantinya kita dapat mempelajari juga gitu bagaimana cara mengetahui landasan-landasan konseptual dalam dunia pendidikan, lalu juga landasan yang berupa psikologi pendidikan, lalu juga bagaimana cara mengelola kelas dan mengelola pembelajaran hingga nanti ke evaluasi pembelajaran itu seperti apa. Dan juga kita di semester yang pertama itu semester 2 atau semester 3 setahu saya itu ada pembelajaran literatur. Nah, di situ juga kita mengkaji karya-karya sastra dari para pujangga atau para penulis Jerman, dan itu cukup seru gitu dan makin menambah wawasan dan ketertarikan saya pokoknya ke bahasa Jerman ini gitu. Seperti itu. Wah, seru banget Seru ya. banget sih, menarik banget, dan ternyata memang perbedaan dari jurusan pendidikan bahasa Jerman dan sastra Jerman tuh terletak pada fokusnya mungkin ya. Betul. Kalau Betul, pendidikan Teh. bahasa Jerman tuh fokusnya di pedagogiknya atau Iya. bagaimana bukan hanya cara belajar tapi bagaimana cara mengajarkan Mengajar. bahasa Jerman, betul. Betul. Tapi kalau sastra tuh lebih fokus ke karya sastranya dan mengkaji hal tersebut. Ya, tapi teman-teman yang suka sastra tapi ingin juga belajar pedagogik jangan takut gitu untuk masuk ke pendidikan bahasa Jerman, karena di sini juga kita akan tetap mempelajari sastranya itu sendiri di tadi seperti Kang Gidan bilang di mata kuliah literatur. Betul. Wah, menarik sekali ya, berarti banyak yang bisa kita Iya. pelajari gitu di jurusan Tentu ini. saja. Jadi selain pendidikannya, kita juga bisa belajar sastranya juga ya. Kita bisa dapetin banyak hal dari prodi pendidikan bahasa Jerman ini tentunya. Betul banget. Oke, mungkin selanjutnya ini kan ada perbedaan angkatan ya, Kang Gidan Betul. itu dari angkatan 2021, berarti Betul. sekarang udah semester berapa ya Kang Gidan? Sekarang saya sudah di semester 6 kebetulan Semester ya. 6. Dan Teh Salma ini dari angkatan 2023, berarti di semester Semester 2. semester 2. Oh, Iya. lumayan ya. Nah, berarti pasti ada perbedaan kan dari mata kuliahnya. Boleh nggak sih diceritakan sedikit mata kuliah apa saja yang dipelajari di semester 6, di semester akhir berarti ya hampir akhir, Hampir akhir. dan di semester 2, berarti di semester masih awalan nih. Boleh Oke. silakan diceritakan. Mungkin dari siapa? Kang Gidan? Saya boleh? dulu aja ya. Boleh. Oke, di semester 6 ini saya mengambil 20 SKS ya, dari 6 apa 7 matkul gitu ya, setahu saya. Di semester 6 ini saya mempelajari banyak mata kuliah yang bervariatif. Ada literatur 2, di mana dari pengembangan dari literatur 1, jadi saya mempelajari karya sastra dengan lebih komprehensif juga gitu ya, lebih lanjutan. Lalu juga ada dari linguistik. Nah, ini satu mata kuliah yang saya senangi karena saya bisa mengenali fenomena-fenomena bahasa gitu ya, yang terkait dengan epistemologi, terminologi dan lain-lainnya itu, dan dikaitkan dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi apa. Lalu juga ada dari statistika, ini juga sangat penting gitu ya, apalagi untuk para calon akademisi dan juga para calon pendidik, bagaimana cara kita
melakukan riset dan mengolah data. Lalu juga ada mata kuliah terkait turismus. Nah, ini juga ada. Jadi nanti kita belajar tentang pemanduan wisata dan bagaimana cara kita mengelola suatu perjalanan wisata seperti itu. Wah, menarik nih, ada turismus tadi katanya ya. Menarik Betul. banget ya. Turismus tuh apa sih Kang Gidan? Dan kapan aja sih kita bisa ngikutin mata kuliah turismus itu gitu? Oke, jadi kalau turismus itu ialah satu mata kuliah yang bisa diampu ketika nanti teman-teman sudah berada di tingkat 3 gitu ya. Nah, di tingkat 3 itu nanti teman-teman bisa memilih nih antara Ubersetsung atau penerjemahan dan juga kelas turismus atau tourism gitu. Nah, gambaran umumnya, jadi nanti teman-teman di sana itu yang pertama akan melakukan suatu pemanduan wisata dan juga melakukan perjalanan ataupun observasi langsung ke lapangan gitu. Nah, betul. Jadi nanti kita jalan-jalan juga, tapi tentunya dengan perencanaan yang matang dan juga dengan perincian biaya dan pengelolaan yang lainnya, dan juga tentunya harus berbahasa Jerman nih. Nah, ini yang bedanya karena nantinya kita diharapkan dapat mampu menjadi satu tour guide atau pemandu wisata yang bisa menggait daripada turis-turis yang berasal dari negara Jerman atau bahkan negara-negara lainnya gitu. Seperti itu. Wah, berarti seru banget karena kita bisa langsung mengimplementasikan gitu Betul, ya, belajar betul. bahasa Jerman langsung dari lewat turismus kalau memang senang untuk berbicara, atau mungkin lewat penerjemahan jika senang dengan penerjemahan. Ubersetsu. Ya, Ubersetsu, Betul. Dan tambahan juga gitu ya. Saya pun di sini bukan hanya belajar sekedar teori saja gitu, namun secara aplikatif saya pun dapat mengimplementasikannya gitu. Dan betul tadi yang tadi dikatakan oleh Teh Siva, nanti ada teorinya saya turun ke lapangan, terus nanti di kelas penerjemahan langsung bisa menerjemahkan suatu karya sastra Jerman, dan itu pun bisa menjadikan suatu kegiatan yang profitable gitu ya, atau yang menghasilkan keuntungan gitu ya, seperti itu. Dan sangat menunjang karir kedepannya mungkin Sangat ya. betul. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki minat untuk bergabung dengan prodi pendidikan bahasa Jerman, itu jangan ragu karena di sini tuh ternyata banyak cara untuk bisa mengembangkan bakat kita ya, Syif ya. Untuk teman-teman yang mungkin berminat di bidang penerjemahan, nanti bisa memilih Ubersetsu, ataupun teman-teman yang suka jalan-jalan gitu ya, suka membuat rencana perjalanan, itu bisa memilih turisme. Seperti itu, teman-teman. Sama mungkin ada tambahan info sedikit nih, mulai semester ganjil berarti dari pertengahan tahun ini sampai akhir tahun ini akan ada perubahan sedikit, di mana untuk mata kuliah peminatan ini akan disatukan gitu. Mungkin tadi seperti yang Kang Gidan bilang, mata kuliah peminatan ini ada di tahun ketiga ya, berarti di semester 5 dan 6 ya. Betul. Jadi ada 2 semester. Nah, mungkin untuk nanti itu bakal dipadatkan menjadi 1 semester saja gitu, sedang tapi dengan jumlah SKS yang memang lebih banyak gitu, lebih dipadatkan lagi. Jadi nanti mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi ke depannya. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin. Nah, untuk selanjutnya tadi kan kita udah dengar dari Kang Gidan tuh. Sekarang kita lanjut ke Teh Salma ya, yang masih maru nih ya, mahasiswa baru, angkatan paling muda nih kayaknya di jurusan kita. Oke, berarti aku udah tingkat 1 ya, Teh. Iya. Nah, di tingkat 1 ini kita mempelajari tentang dasar-dasar bahasa Jerman, Teh. Mulai dari Hören atau ilmu mendengar, terus Sprechen berbicara, Lesen membaca, dan Schreiben menulis. Selain itu juga di semester 2 ini aku belajar literatur dan linguistik. Literatur Iya, literatur. Tapi bedanya dengan semester 5, literatur semester awal tuh mengkaji yang tidak terlalu berat, karya-karya sastra Jerman yang tidak terlalu berat gitu, Teh. Terus kalau selain dari kejermanannya sendiri, kita juga belajar mata kuliah umum, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah umum tuh wajib memang ya di semester awal-awal ya. Oke, di semester 1 dan 2 mungkin ya ada mata kuliah wajib umum itu. Oke, berarti memang mata kuliah literatur yang ada di semester awal itu baru mungkin berupa pengenalan kali ya, gerbang awal untuk memahami literatur bahasa Jerman. Betul banget. Nah, sebagai seseorang yang baru belajar bahasa Jerman ya, Teh Salma tuh kurang lebih 1 tahun berarti ya ada? Betul, Teh. Nah, sebelumnya tuh Teh Salma waktu SMA-nya pernah nggak belajar bahasa Jerman? Nah, ini Teh, aku tuh belum pernah belajar bahasa Jerman, dan ini tuh pertama kali belajar bahasa Jerman aku di ranah kampus ini. Dan itu ya sangat menyenangkan, Teh.
Ya, nah kira-kira nih sebagai seorang yang baru banget belajar bahasa Jerman, Teh Salma, menurut Teh Salma ini apa sih kemudahan ataupun tantangan yang Teh Salma hadapi sebagai seorang yang baru pertama kali banget nih gitu belajar bahasa Jerman di kampus? Ya, coba ceritakan ya Teh. Kemudahan pasti untuk awal-awal gak mudah ya Teh, karena itu bahasa baru yang aku pelajarin. Terlebih kan selain bahasa Jerman, aku juga mempelajari bahasa lainnya. Dan pasti kadang aku tuh suka kayak bingung kecampur gitu. Kalau misalnya ngomong Jerman kadang suka tercampur sama Inggris atau kayak Indonesia gitu Teh. Terus kalau kemudahannya ya mudah sih Teh, kayak mudah gitu. Mungkin pengajaran dari dosen-dosennya juga iya, dapat dipahami iya, ya, betul, jadi bisa, bisa, mengalami bisa. kemudahan. Dan sepertinya Teh Salma ini calon-calon polyglot nggak sih? Karena mempelajari banyak bahasa Iya. ya. Hebat Keren. banget sih. Hebat, memang. hebat. Tapi memang kalau sudah mempelajari suatu bahasa bisa jadi candu sih ya. Iya, Jadi betul. pengen mempelajari Iya, bahasa betul. lainnya Bahasa juga. lainnya juga. Wah, hebat, keren. Terus juga mungkin dibantu kakak tingkat kali ya untuk Iya, belajar. kakak tingkat pun sangat baik-baik Teh di sini, sangat membantu kita, terus membimbing kita gitu. Selain kakak tingkat yang baik, dosen-dosen kita juga mengajarkannya sangat apa ya, sampai kita paham gitu Teh, yang tadinya kita tuh gak tahu apa-apa, jadi kita tuh kayak oh jadi tahu ini, oh bahasa Jermannya tuh ini, jadi seperti itu Teh. Oh iya, aku tuh jadi teringat sesuatu nih Syif. Waktu aku masih masih semester yang sama nih sama Teh Salma, aku tuh ingat kalau misalnya di himpunan kita itu ada yang namanya Deutsche Lernen ya. Betul. banget Teh. Kalau misalnya dari pengalaman Kang Gidan ataupun Teh Salma sendiri, sebelumnya udah pernah nggak ikut Deutsche Lernen ini? Aku sendiri udah pernah Teh, Kang waktu Gidan juga semester 1. tentunya selain udah pernah ngajar juga ya. Betul. Dan waktu itu alhamdulillah saya berkesempatan juga menjadi tutor gitu ya, atau pengajar di bidang pendidikan, yang dimana nama program kerjanya itu Deutsche Lernen. Dan di situ juga saya juga jadi belajar lagi gitu, bukan hanya paham soal bahasa Jerman untuk diri saya sendiri, namun dengan mengajar saya juga belajar gitu. Saya juga bisa lebih mengerti lagi nih, bisa lebih dipersimpel lagi gitu ya, dipermudah lagi pengertiannya untuk orang lain, cara mengajar biar sampai paham orang-orang itu seperti apa. Dan secara langsung pun itu memberikan satu, istilahnya satu kesenangan yang tidak ada duanya gitu ternyata dengan saya dapat mengajar itu gitu. Tadi Kang Gidan bilang soal program kerja ya. Jadi Betul. apa tuh program kerja dari mana nih Deutsche Lernen ini? Boleh Oke. dijelaskan lebih lanjut mungkin? Oke, jadi secara umumnya dulu nih ya saya jelaskan bahwa ada satu kegiatan kemahasiswaan dalam program studi ini namanya Deutsche Studentenverband atau himpunan mahasiswa bahasa Jerman ya di tingkat prodi gitu. Nah, di situ pun ada memiliki pucuk pimpinan, ada kanselir atau biasanya umumnya itu kahim ya atau ketua himpunan, namun kita menyebutkannya dengan kanselir gitu. Itu atau kanselir gitu. Dan juga ada sekretaris jenderalnya dan juga ada dewan perwakilan mahasiswanya, dan juga di samping itu ada namanya badan eksekutif. Nah, badan eksekutif ini memiliki banyak bidang-bidang nih. Nah, kebetulan Deutsche Lernen tersebut ada dalam program kerja di salah satu bidang, namanya bidang pendidikan, seperti itu. Wah, keren banget ya Teh Keren Syifah banget. ya. Berarti memang program kerja dari DSV atau himpunan ini tuh sangat amat bisa membantu ya dalam perjalanan akademik mahasiswanya. Betul. Selain Deutsche Lernen itu ada apa lagi sih kira-kira program kerja yang mungkin bisa menunjang kegiatan akademik atau program kerja lainnya yang ada di DSV ini? Selain di bidang akademik, DSV ini juga menjadi wadah untuk mahasiswa pendidikan bahasa Jerman ya, khususnya untuk mengembangkan skill-skillnya gitu Teh. Ada salah satu program kerja yang sangat bisa untuk meningkatkan soft skill para mahasiswa, yaitu upgrading Teh. Oh, upgrading ya, wah menarik Iya, sekali ya. iya, Berarti menarik memang banget. mahasiswa tuh selain kita harus bisa pintar gitu ya, Iya, bisa gitu. menguasai mata kuliah yang ada di kelas, kita pun harus punya soft skill ya. Betul Untuk Teh. bisa menunjang karir kita ke depannya ya. Wah, sangat menarik nih. Berarti memang benar-benar difasilitasi banget ya dari Betul. himpunannya atau dari prodinya mungkin. Iya, betul banget. Jadi belajar bahasa Jerman di prodi pendidikan bahasa Jerman UPI ini itu tidak sulit ya. Itu mudah karena selain ada dari dosen-dosen yang tentunya sudah kompeten,
dosen yang tentunya sudah bisa diakui kemampuannya, juga ada kakak kelas yang membantu, teman-teman yang membantu. Jadi buat teman-teman yang baru banget belajar bahasa Jerman, itu pasti akan sangat terbantu dengan keberadaan kakak tingkat yang ada di sini. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kalau dari Teh Salma tuh sudah bercerita tentang adaptasi mungkin ya, karena masih Iya. ada di tingkat awal. Nah untuk Kang Gidan sendiri nih, yang sudah ada di tingkat hampir akhir karena ada di tingkat 3, berarti sudah mulai kepikiran seperti kesempatan-kesempatan beasiswa mungkin, atau mungkin sudah terpikiran untuk jenjang karir nanti ke depannya mungkin gimana. Nah mungkin boleh diceritakan gak nih bagaimana perjalanan Kang Gidan di semester 6 ini atau di tingkat ketiga ini? Oke, di tingkat ketiga ini tentunya makin banyak kesempatan-kesempatan yang mulai terbuka dan bisa kita sama-sama raih gitu ya. Tentunya salah satunya dengan cara beasiswa. Nah, di beasiswa ini ada 2 beasiswa yang alhamdulillah sudah saya apply gitu, sudah saya ikuti juga dan tinggal menunggu pengumuman. Yang pertama adalah beasiswa dari DAAD. DAAD itu adalah satu lembaga yang mengurus tentang pertukaran pelajar yang datang dari pemerintahan negara Jerman. Lalu juga yang kedua ada BWS atau Baden-Württemberg Stipendium, dan itu pun satu lembaga beasiswa yang datang dari negara bagian Baden-Württemberg, dan tujuannya ialah saya dapat mengikuti perkuliahan di PH Heidelberg atau Pädagogische Hochschule. Itu semacam satu kampus yang berfokus kepada dunia pedagogis yang ada di Heidelberg, seperti itu. Oke, wah menarik sekali ya. Tadi Iya, katanya ada menarik banget. DAAD dan ada BWS. Betul. Nah mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih Kang, persyaratannya apa aja sih kalau ingin apply di beasiswa tersebut? Oke, tentunya terkait persyaratan yang perlu teman-teman ketahui ialah memiliki kompetensi yang tersertifikasi oleh bahasa Jerman yang diakui gitu. Nah, seperti tes onset ataupun B1 Gute. Nah, di situ teman-teman yang pertama harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik ya, tentunya kan dibuktikan juga gitu. Terus yang kedua ada beberapa surat ataupun dokumen yang harus teman-teman tulis ataupun buat gitu dan nanti diupload, seperti surat motivasi, data diri, terus juga nanti harus mengisi form pendaftaran, dan juga ada Sprachzeugnis yang nanti dibuktikan oleh dosen bahwa kemampuan bahasa Jerman kita tuh sebagaimana, sejauh mana gitu kan. Lalu juga ada istilahnya itu seperti Gutachten ya, ataupun surat rekomendasi yang datang dari dosen. Terus juga ada beberapa persyaratan lain. Nah, yang paling penting itu di sini adalah motivation schreiben ataupun motivation letter. Nah, itu di mana kita menuangkan keinginan hati kita, kenapa kita ingin diterima di salah satu universitas tersebut, kenapa kita harus menjadi kandidat yang layak untuk diterima, dan apa tujuan kita untuk kedepannya gitu. Dan kebetulan kalau saya sendiri ingin menjadi seorang akademisi, di mana beres saya menempuh studi S1 saya juga, saya ingin melanjutkan S2 saya di Jerman, lalu juga saya ingin berkiprah di bidang akademik, terkhusus dalam bidang kejermanan itu sendiri gitu. Kalau saya dulu menulis di Motivation Schreiber seperti itu. Wah keren sekali ya Kang Iya, Gidan ini udah keren tahu gitu banget. tujuan kedepannya mau seperti apa. Dan memang untuk apply beasiswa ini masih banyak hal yang perlu dipersiapkan ya ternyata. Betul, Ya, betul. dari dokumennya maupun motivation schreiben tadi ya kan Jidan ya. Betul. Oh iya, ini FYI juga ya, beasiswa ini dan selalu ada setiap tahunnya. Betul. Jadi untuk teman-teman yang bergabung dengan prodi pendidikan bahasa Jerman, nanti bisa, dan ini terbuka untuk siapapun ya beasiswanya, Betul. terbuka untuk siapapun. Jadi kesempatan kalian menuju ke Jerman itu sangat amat besar di jurusan ini, karena beasiswa ini selalu tersedia dan bisa diakses oleh siapapun setiap tahunnya. Betul sekali, yang paling penting adalah fokus belajar bahasa Jermannya. Betul. Itu aja dulu. Betul banget itu. Nah mungkin dari Teh Salma sendiri tertarik nih kira-kira mau ikut beasiswa untuk nanti. Tertarik banget pasti Iya. ya. Bukan hanya belajar bahasa Jerman aja, aku juga pengen ke Jerman teh. Pasti dong. Pasti Kayaknya dong. impian Pasti. semua Semua orang yang orang. belajar bahasa itu ingin ke negara yang pengguna Iya, langsung betul. bahasanya ya. Siapa sih yang gak mau ke Jerman gitu? Nah kira-kira untuk beasiswanya sendiri itu durasinya berapa lama sih Kang? Oke, kalau yang pertama nih ya, yang dari DAAD itu kisaran 3 hingga 4 atau 5 minggu gitu ya. Itu karena itu namanya summer course gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan menjalani satu kursus bahasa di musim panas sesuai dengan tingkatan yang nanti kita
pilih gitu ataupun telah ditentukan oleh pihak si DAAD-nya seperti itu. Namun untuk yang Baden-Württemberg itu yang BWS di mana kita di PA Heidelberg itu kita akan studi selama 6 hingga 1 tahun. Nah, biasanya itu 6 bulan ini atau 1 semester normalnya segitu. Namun bisa ada kemungkinan untuk extend jadi 2 semester atau 1 tahun gitu. Berarti memang peluangnya sangat besar ya Iya. untuk semakin lama berada di Jerman dan mengemban pendidikan di sana. Lalu kuota untuk penerimanya juga lumayan banyak ya Kang Gidan ya? Betul, kalau untuk DAAD sendiri sebetulnya tidak ada dibatasi juga gitu, tergantung nanti kita diterimanya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk Baden-Württemberg ini karena sifatnya itu kerjasama yang bilateral dengan Prodi, dengan PH Heidelberg, nah itu ada filtrasi dulu nih, seleksi dulu dari Prodi. Nah, ini pun bisa menjadikan satu motivasi juga gitu terkhusus untuk saya ya, untuk selalu belajar dengan giat dan juga untuk selalu rajin gitu mengikuti perkuliahan, karena bagi saya ini merupakan salah satu turning point yang baik juga gitu, apalagi dalam kehidupan di masa studi saya ini banyak kesempatan yang bisa saya jadikan turning point lah, intinya mas seperti itu gitu. Betul, jangan sampai disia-siakan ya. Betul, kapan lagi gitu ya, kan. betul. Iya. Mumpung UPI ini benar-benar menjalin hubungan kerjasama yang baik kan dengan pihak Jermannya, lebih baik ya kita manfaatkan hal tersebut. Betul. Sekali. Mungkin selain dari beasiswa ke Jerman ini ada beasiswa-beasiswa lain mungkin ya, atau kesempatan-kesempatan lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jerman. Seperti contohnya ISMA. Mungkin Tempo tahu sekilas nih tentang ISMA? ISMA itu kalau misalnya kayak disebutkan Kang Gidan tadi seperti BWS itu kan basicnya bahasa Jerman tuh. Tapi kalau ISMA ini kita lebih general. Basicnya juga kita bahasa Inggris. Menggunakan syaratnya pun kita syaratnya TOEFL atau enggak PTSOL dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Itu juga bisa diakses oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya ada beasiswa yang berbasis bahasa Inggris tetapi kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Jerman, kita tetap bisa mengakses beasiswa tersebut. Jadi teman-teman jangan takut ya, karena selain beasiswa yang disebutkan Kang Gidan tadi, masih banyak banget peluang untuk bisa kita sekolah ke luar negeri sama kita berkuliah. Betul. Itu menarik banget kan? Ya betul sekali, dan karena memang di ISMA ini kita bisa ke universitas yang ada di Jerman gitu. Mungkin memang beasiswa tapi menggunakan bahasa Inggris bukan bahasa Jerman gitu. Jadi jangan takut kalau masih merasa minder dengan bahasa Jermannya. Kalau sudah merasa bahasa Inggrisnya bagus, bisa juga nih apply di ISMA ini. Atau mungkin ada hal lainnya seperti UPI ISM. Jadi itu juga program yang sama seperti ISMA, cuman dilaksanakannya oleh UPI bekerja sama dengan universitas yang ada di Asia. Untuk saat ini tuh berarti di Malaysia. Ya. Itu juga kesempatan yang bagus untuk kita belajar di luar negeri gitu, nggak cuma ada di Indonesia aja gitu. Dan kabar baiknya dari prodi kita sudah mengirimkan 1 kandidat nih untuk masuk ke UPI ISM itu ya. Jadi memang kesempatan tuh sangat luas dan jangan sampai disia-siakan, manfaatkanlah sebaik mungkin pengalaman kalian 4 tahun berkuliah di sini gitu. Oke nih, tadi kan Kang Gidan sudah menceritakan kepada kita jenjang karir kedepannya berarti ingin jadi akademisi ya. Betul. Nah kalau misalkan Teh Salma sendiri udah kepikiran belum nih kira-kira cita-citanya apa sih nanti di masa depan setelah lulus dari jurusan ini? Aku sendiri pengen jadi dosen Teh. Jadi dosen juga berarti sama ya jalurnya. Akademisi ya. Ya, tapi kalau kita lulus dari pendidikan bahasa Jerman ini selain jadi dosen bisa jadi apa aja sih kira-kira peluang karirnya gitu? Nah ini pertanyaan yang menarik ya, dan selalu ditanyakan juga gitu oleh teman-teman saya juga kan. Kalau saya berbicara dan bertemu dengan para alumni gitu, nah kebetulan dari alumni-alumni pun memiliki jenjang karir yang berbeda-beda gitu dan tidak selalu linear dengan kejermanan. Namun bisa saya bilang itu sangat menjanjikan gitu ya, apalagi tentu kalau misalkan kita berbicara yang linear itu menjadi seorang akademisi. Nah banyak juga dari alumni-alumni prodi kita pun yang menjadi dosen ataupun menjadi guru, entah itu di lembaga pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal seperti itu. Bahkan ada yang memiliki satu lembaga kursus juga ada gitu. Iya betul, dan bisa memberangkatkan orang-orang yang ingin ke Jerman juga gitu. Gitu. Terus juga ada yang kerja di institusi pemerintahan juga ada yang berwira swasta juga ada. Kalau saya tidak salah waktu itu pernah ada yang bergerak di bidang pariwisata juga ada, atau bahkan sekarang ada beberapa alumni kita yang saya kenal betul itu dia sedang menghandle ataupun mengerjakan beberapa proyek daripada si Übersetzung ataupun penerjemahan, dan itu langsung kepada
perusahaan Jermannya langsung gitu ya, dan nilainya pasti sudah cukup fantastis gitu. Jadi seperti itu. Betul. Berarti memang banyak sekali ya Betul. lulusan kita yang bekerja di berbagai bidang gitu, tidak hanya menjadi guru karena title-nya itu pendidikan Betul. gitu ya. Jadi jangan dibatasi gitu ya. Iya, Bisa tidak menjadi terbatas, guru, betul. Justru gurunya ini bisa menjadi salah satu pilihannya juga. Jadi Betul. selain jadi guru, kita bisa jadi yang lainnya juga. Seperti Betul itu. sekali. Dan kalau misalkan tidak jadi guru pun mungkin saat ini karena kita media sosial sudah tersebar luas ya, kita bisa jadi kayak edupreneur ya. Betul, Iya, betul, kita banyak bisa itu. menyuarakan pendidikan tentang bahasa Jerman di media sosial seperti mungkin TikTok, Instagram, kita membuat platform-platform yang kreatif. Itu juga sangat bermanfaat kan ya. Betul sekali nih. Lalu nih, tadi kan sempat disinggung tentang Deutsche Lernen ya, Syip ya. Yap. Itu kan salah satu dari program DSV tuh. Nah, DSV sendiri itu kan himpunan ya, himpunan Betul. mahasiswa bahasa Jerman. Kira-kira nih sebagai orang yang pernah bergabung dengan himpunan mahasiswa bahasa Jerman yaitu DSV, bisa nggak sih Kang Gidan ataupun Teh Salma dijelaskan sedikit tentang DSV itu apa sih kira-kira kepada teman-teman? Oke, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, bahwa DSWAB ini adalah himpunan mahasiswa bahasa Jerman, di mana memiliki organisatorisnya juga gitu, memiliki susunan kabinetnya dan juga rancangan program kerja selama satu periode. Nah, namun juga yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap kegiatan yang ada di dalam DSWAB ini berlandaskan 3 nilai, yakni ilmiah, edukatif, dan religius, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ini dapat mengembangkan satu soft skill teman-teman, dan juga teman-teman pun menurut pengalaman saya nih dapat menjadikannya satu pembelajaran yang bahkan tidak akan didapatkan di ruang kelas perkuliahan gitu, tentu gitu. Dan berbicara tentang DSW ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang cukup banyak gitu di DSW ini, dan mengikuti juga gitu banyak program kerjanya gitu. Nah, satu hal yang berkesan bagi saya itu ialah selain Deutsche Lernen adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu gitu ya, dengan pengabdian kepada masyarakat ini dengan katanya saja sudah mengabdi gitu kan. Nah, di situ saya atau kami gitu ya secara kelembagaan DSV terjun ke salah satu desa, dan juga kita bercengkrama selama 1 pekan bersama warga desa. Terus juga kita tuh mengajar gitu, teman-teman mengajar tentang bahasa Jerman itu sendiri, kita sisipkan sedikit-sedikit. Terus juga ada materi-materi pengajaran yang telah kita siapkan. Terus juga nanti kita mengadakan kegiatan bersama warga dari segi sosial, terus juga pendidikan dan juga agama gitu. Nah, pokoknya itu salah satu kegiatan yang paling berkesan. Jadi antara kegiatan akademik dan juga kegiatan kemahasiswaan itu sangatlah beririsan gitu. Jadi kalau misalkan ada stereotip mengenai takutnya keorganisasian itu mengganggu akademik, nah disinilah salah satu jembatan yang bisa teman-teman gunakan gitu, bahwa saya yakin sayap manusia memiliki 2 sayap gitu ya, sayap kanan adalah akademik, sayap kiri adalah kegiatan kemahasiswaan. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin terbang tidak bisa dengan 1 sayap, harus menggunakan 2 sayap seperti itu. Wah, setuju banget sih Setuju sama analoginya banget, ya, ya. karena memang dari himpunan inilah, dari organisasi inilah justru bisa menunjang ke perkuliahan Betul, kita betul, kan. Kita setuju. bisa menjadi mahasiswa yang memiliki skill yang banyak, mahasiswa yang seutuhnya lah ya bisa dibilang gitu. Ya, seimbang ya antara Betul, harus pendidikan seimbang, maupun ya. hard skill yang kita butuhkan juga, Betul hard sekali. skill, soft skill. Nah, kalau dari Teh Salma nih juga sudah bergabung dengan DSO kan ya? Betul. Nah, boleh ceritakan gak nih pengalamannya sama bergabung dengan DSO, manfaatnya apa aja sih gitu untuk bergabung Oke. dengan DSO itu? Selama saya bergabung, mungkin saya baru ya bergabung dengan DSV ini, saya merasakan manfaatnya menjadi, jadi kayak saya tuh jadi lebih yang tadinya time management saya buruk, terus jadi kayak setelah ikut DSV ini time management saya juga membaik, sedikit-sedikit membaik. Terus saya juga belajar mengemukakan pendapat, karena saya tuh biasanya malu untuk berpendapat tapi di DSV ini kakak tingkat sendiri mendorong saya untuk membantu saya untuk bisa mengemukakan pendapat saya gitu untuk memajukan DSV ini gitu Teh. Wah, berarti tuh kalau misalnya di DSO yang bisa kita dapetin tuh selain hard skill, soft skill juga koneksi ternyata ya Betul. Sangat setuju. dengan para alumni juga. Betul. Dan Betul, dengan betul. kita dengan alumni kita jadi tahu nih
pekerjaan-pekerjaan apa Iya, yang mereka betul. sudah lakukan setelah lulus gitu, seperti tadi kata Gida, kita bisa dapat banyak informasi bagus lah ya dari mereka. Betul. Iya. Oh ya, menambahkan juga ya, bahkan ada alumni-alumni yang saling ngajakin juga nih langsung ke Jerman gitu. Bahkan bisa sambil narik-narikin menarik juga banget nih ya. adik tingkat. Nah, jadi merupakan salah satu kesempatan besar juga gitu untuk bisa bergabung di organisasi ini tuh kalau bagi saya gitu. Menarik banget ya Teh Syifa Menarik ya sekali. pembahasan hari ini. Tadi kita ini selama kurang lebih Udah berapa lama Udah ya berapa kita lama ngobrol ya? ini? Lumayan Gak juga kerasa ya? Iya, nggak kerasa Iya. ya, hampir mau 1 jam kayaknya ya. Betul banget. Banyak informasi yang udah kita dapetin nih ya Iya. seputar jurusan pendidikan bahasa Jerman. Mulai dari pertama tuh tadi tentang jalur masuk Jalur ya Teh masuk, Syifa ya. betul. Alasannya, Lalu perbedaannya dari pendidikan dan sastra, terus juga Belajarnya kegiatan-kegiatannya, cara belajarnya, mata kuliahnya, Betul. kesempatan-kesempatannya, dan beasiswa, juga prospek betul. kerja gitu. Ternyata banyak banget ya informasi-informasi yang bisa kita ketahui dari podcast ini, dari beasiswa yang ternyata banyak banget beasiswa untuk bisa kita berangkat ke Jerman itu maupun ke luar negeri. Selain itu prospek kerjanya juga seluas itu untuk prodi pendidikan bahasa Jerman ini. Dan tentunya ada DSV, Himpunan Mahasiswa Bahasa Jerman, yang mampu membantu kita untuk meningkatkan hard skill ataupun soft skill. Jadi buat teman-teman nih yang kayak hobi menggambar, hobi mendesain, bisa masuk di divisi homepage gitu. Nanti Nah, kita ngedit-ngedit tuh. Kalau misalnya suka bikin surat penyurat di divisi kesekre, ya betul. Terus yang paling menarik itu tadi ada volunteer ya Kang Gidan ya. Betul. Volunteer yang tentunya itu kita juga turun langsung ke rakyat gitu. Betul banget. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait jurusan pendidikan bahasa Jerman, boleh langsung search aja di Google. Ada dari websitenya Jerman UPI Edu, atau mungkin di Ya. Instagram boleh dicek Jerman UPI. Di sana ada banyak info menarik dan update gitu ya soal info-info soal pendidikan bahasa Jerman ini. Ya, mungkin segitu aja dari kita. Ya, Obrolannya betul sudah sekali. sangat menarik dan sudah penuh sangat insightful lah ya. Ya. Terima kasih banyak Kang Gidan. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima kasih juga ya sudah Iya. diundang ya. Sama-sama. Buat teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya ya. Bye-bye.